Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai mekanika. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Sinta Depratiwi, Sofia Sabita, dan Silviani Dewi. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai konsep mekanika dan konsep pesawat sederhana. Konsep mekanika. Pengertian mekanika. Mekanika memiliki bahasa Latin mechanicus dan bahasa Yunaninya mechanikos. Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda yang diam ataupun bergerak. Mekanika terbagi menjadi dua, yaitu mekanika klasik dan mekanika kuantum. Mekanika klasik adalah bagian dari ilmu fisika mengenai gaya yang bekerja pada benda. Sedangkan mekanika kuantum adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran sistem atom dan subatom. Lanjut. Nah, apa yang terjadi pada pengemudi jika mobil bergerak dari keadaan diam atau ketika tiba-tiba mengerem? Yang pertama, pengemudi terdorong ke belakang. Karena benda yang diam cenderung tetap diam. Dan yang kedua, pengemudi bergerak ke depan ketika terjadi pengereman, yaitu karena benda yang bergerak cenderung untuk terus bergerak. Lanjut. Hukum Newton. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Lanjut. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Gambarnya bisa dilihat seperti contoh di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Sabita. Silakan. Nah, ini masih penerapan pada hukum Newton kedua, rumusnya itu F sama dengan M dikali A, di mana F itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, M itu adalah konstanta yang sebandingan atau massa, A itu perubahan gerak atau percepatan yang dialami benda. Nah, gambar di sini dapat didefinisikan melalui sebuah soal, yaitu soalnya seperti ini. Sebuah balok bermassa 50 kg didorong dengan 500 N. Apabila gaya digesek diabaikan, maka berapa percepatan yang dialami oleh balok? Jawabannya itu F sama dengan M dikali A, 500 sama dengan 50 dikali A sama dengan 500 per 50. Jawabannya A itu adalah 10 M per sekon kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami balok sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya itu ada hukum Newton ketiga yang berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Hukum Newton ketiga dapat ditulis sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi, pada contohnya di gambar ini digambarkan ketika ada orang mendorong misalkan tembok benda yang diam, dia memberikan gaya sebesar 10 Newton, maka gaya yang diterima oleh orang itu sebesar 10 Newton pula. Selanjutnya adalah pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang dibuat sangat praktis dan mudah digunakan.
prinsip kerja pesawat sederhana dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu katrol, pengungkit, dan bidang miring. Yang pertama ada katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah bola atau piringan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Jenis-jenis katrol itu ada 3. Yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Biasanya, posisi katrol terikat pada satu tempat tertentu. Titik tumpu sebuah katrol tetap terletak pada sebuah sumbu katrolnya. Contoh pemanfaatan katrol tetap adalah pada saat kita menimba air sumur. Yang kedua ada katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang kedudukannya berubah ketika digunakan. Contoh pemanfaatannya adalah pengangkut peti kemas. Yang ketiga itu ada katrol majemuk atau sistem katrol. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali dan airnya seperti pada gambar tersebut contohnya ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sylvia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pengungkit. Next deh. Pengungkit atau disebut juga tuas merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pengungkit ini terdiri dari sebuah batang kaku, misalnya logam, kayu, atau batang bambu yang berotasi di sekitar titik tetap yang dinamakan titik tumpu. Selain titik tumpu yang menjadi tumpu bagi pengungkit, ada 2 titik lainnya pada pengungkit, yaitu titik beban dan titik kuasa. Titik beban merupakan titik di mana kita meletakkan atau menempatkan bahan yang hendak diangkat atau dipindahkan. Sedangkan titik kuasa merupakan titik di mana gaya kuasa diberikan untuk memindahkan beban. Next deh. Jenis-jenis pengungkit. 1. Pengungkit jenis pertama atau bisa juga disebut dengan pengungkit kelas pertama memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Bentuk ini adalah bentuk dasar atau bentuk paling umum dari sebuah pengungkit. Contoh dari pengungkit jenis pertama pada gambar di samping. Dua, pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua disebut juga pengungkit kelas 2 memiliki letak titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh pemanfaatan pengungkit jenis ini yaitu pada gambar di bawah. 3. Pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga atau disebut juga dengan pengungkit kelas ketiga memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya ada di gambar bawah. Next deh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya lagi yaitu bidang miring. Bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Semakin landau bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil, dan juga sebaliknya. Jenis bidang miring ada seperti gambar di samping ini ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa mekanika, cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda yang diam ataupun bergerak. Mekanika sangat penting karena terutama untuk sains dan teknik,
karena mekanika adalah ilmu dasar dari ilmu teknik. Mekanika terbagi menjadi dua, yaitu mekanika klasik dan mekanika kuantum. Dalam kajian mekanika, Newton tentunya tidak akan terlepas dari hukum Newton. Seperti yang kita ketahui, ada 3 bunyi hukum yang terdapat dalam hukum Newton. Hukum Newton terdiri dari 3 hukum. Hukum kedua Newton berkaitan dengan pesawat terbang yang terdiri dari pengungkit, katrol, dan bidang miring. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.